segan bersama bernyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan kita semua bergembira. Halo adik-adik generasi Bung Hatta, kali ini bertemu dengan Kak Palupi dan Kak Palupi akan membacakan sebuah buku untuk adik-adik semua. Siap mendengarkannya? Siap ya? Nah, Kak Palupi akan membacakan sebuah buku untuk adik-adik generasi Bung Hatta. Bukunya berjudul Kemana Balon Itu Pergi? Kira-kira kemana ya? Kemana Balon Itu Pergi adalah karya dari Watik Ideo yang diilustrasi oleh Siska Anggraini, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kita baca yuk adik-adik semua. Siang itu, Ciki, si burung pipit, melihat anak-anak sedang berpesta. Selamat ulang tahun. Wah, bagaimana nih ekspresi wajah anak yang berulang tahun? Senang ya? Adik-adik juga senang kalau merayakan ulang tahun? Coba sekali lagi apa yang diucapkan? Selamat ulang tahun. Oke, kita lanjut baca ya. Oh lala, satu balon terlepas. Balon itu terbang tinggi. Kemana balon itu pergi? Kira-kira kemana balonnya pergi? Ciki mengikuti balon merah. Balon merahnya semakin jauh. Lama-lama balon itu mengecil dan terbang rendah. Kemana balon itu pergi? Kira-kira kemana adik-adik balonnya pergi? Lihat, balon merah turun ke sungai. Balon merahnya ternyata turun ke sungai. Turun ke sungai, ada bebek yang melihat balon merah itu. Oh, tidak. Seekor bebek akan memakan balon itu. Boleh nggak ya balonnya dimakan? Kita bilang sama-sama. Jangan. Coba bilang sama-sama adik-adik. Jangan. Hei, jangan dimakan. Nanti kamu sakit perut. Ciki membawa balon merah. Kemana ya Ciki membawa balon merah pergi? Aha, aku membawanya ke tempat sampah. Ada 2 tempat sampah di sini. Kemana Ciki akan memasukkannya? Tempat sampah warna hijau atau tempat sampah warna kuning? Pluk, pluk, pluk. Ternyata Ciki menaruhnya ke tempat sampah berwarna kuning. Gimana tadi naruhnya? Pluk, pluk, pluk. Hebat adik-adik semuanya. Ciki merasa lega. Balon itu sudah berada di tempatnya. Ciki berharap tak ada lagi balon yang terbang di udara. Ciki tak ingin balon-balon itu dimakan teman-temannya. Terima kasih sudah menyaksikan buku yang Kak Palupi bacakan. Semoga adik-adik generasi Bung Hatta semakin suka membaca dan semakin senang untuk datang ke perpustakaan. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi Bung Hatta, selamat datang di YouTube UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Kali ini bersama saya Mas Jojo dalam program podcast Sorotan Bung Hatta dan dalam segmen Solutif. Tahu nggak Solutif itu apa? Jadi Solutif itu adalah sosok luar biasa dan inspiratif. Tepuk tangan dong boleh. Baik teman-teman semuanya, dan saat ini literasi tidak hanya sekedar membaca dan menulis, tetapi sudah berkembang menjadi beberapa jenis seperti literasi media, literasi digital inklusif, literasi informasi, literasi saintifik, serta literasi seni dan sastra. Dan kali ini Mas Jojo nggak sendirian pastinya. Sudah ada di sebelah saya, ada Pak Lupi Mutiasi. Saya memanggilnya Kak Palupi aja ya, Kak Palupi. Boleh. Alhamdulillah, Kak Palupi. Saya ingin langsung aja ke Kak Palupi ya. Kak Palupi apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Jojo. Baik Kak Palupi. Dan Kak Palupi ini merupakan seorang pendidik, pendongeng, pegiat literasi, dan penulis cerita anak. Ketertarikannya pada dunia literasi dimulai saat menjadi mahasiswa pendidikan dasar. Kecintaannya terhadap anak-anak mendorongnya untuk menyebarkan virus literasi melalui dongeng. Nah, Kak Palupi, kenapa memilih dongeng? Silakan cerita. Kenapa memilih dongeng? Karena yang pertama, dunia anak-anak itu memang dunia imajinasi. Mereka itu punya banyak imajinasi pada saat anak-anak dan harus kita optimalkan sebagai orang dewasa. Saat kita jadi orang dewasa, kita berpikirnya semakin logis kan, maka dunia imajinasi itu perlahan mulai menghilang. Tapi pada saat anak-anak itu harus dikelola dengan baik, salah satunya adalah dengan dongeng. Dan dongeng itu adalah cara terbaik untuk bisa menyisipkan nasihat tanpa anak merasa digurui. Nah, dongeng itu juga bisa menjadi satu wahana yang menyenangkan bagi mereka untuk belajar dan untuk mereka mengingat hal-hal yang mereka sukai itu sampai dewasa. Jadi rentang perhatiannya pun bisa lebih lama, dan juga pesan-pesan yang dia terima melalui sebuah cerita yang disampaikan lewat dongeng itu masuknya ke dalam long term memory, Mas Jo. Long time memory, wow, menarik banget ya, Kak Palupi. Ngomong-ngomong long time memory, apakah memang benar nih melalui dongeng ini berarti kan istilahnya lebih kepada dongeng itu untuk anak-anak begitu ya? Karena memang anak-anak ini, apakah memang benar asumsi saya gitu, Kak Palupi, bahwa membentuk atau mendidik seorang anak itu akan lebih mudah ketika mereka akhirnya di usia dini daripada kita memberikan pendidikan kepada orang-orang yang lebih dewasa. Bagaimana tuh Kak Palupi? Iya, jadi kita kan memang manusia punya short term memory dan long term memory. Short term memory itu terkadang hal-hal yang kita tidak sukai, misalnya kayak hafalan rumus gitu ya. Pernah nggak sih Mas Jo merasa waktu kecil tuh kalau lagi hafalan rumus matematika, abis malamnya hafal, tiba-tiba besokannya hilang? Sering banget itu sering banget itu. Iya, itu karena masuknya ke dalam short term memory-nya manusia gitu, dimana memang itu hafalannya hafalan-hafalan jangka pendek. Nah, hafalan-hafalan jangka pendek itu biasanya karena sesuatu yang kurang disenangi. Tapi kalau dongeng ini atau sebuah cerita yang dibawakan dengan rasa kasih sayang, dibawakan dengan cara yang menyenangkan, itu masuknya ke dalam long term memory. Seperti lagu masa kecil Mas Jo yang masih Mas Jo ingat sampai sekarang apa? Coba saya suka lagu Desaku yang Wah, ku itu punya memori cinta. pasti ya. Benar, iya. Iya, nah itu Gimana masuk tuh? ke dalam long term memory. Karena kenapa? Yang pertama, lagu itu menyenangkan. Nah, sama dengan cerita itu juga menyenangkan dan tidak ada hal yang dipaksa untuk mereka menyerap sebuah cerita atau lagu. Makanya cerita, lagu, lalu hal-hal yang menyenangkan, memori yang indah itu biasanya masuk ke dalam long term memory. Nah, pembentukan karakter anak itu memang ada di usia dini dan usia sekolah dasar. Dimana memang kita tahu dalam psikologi perkembangan gitu ya, sebuah pembentukan karakter itu melalui proses yang namanya proses pengasuhan dan proses lingkungan. Jadi ada nature dan ada nurture. Nature-nya itu dari lingkungan sekitar, nurture-nya itu dari sebuah pengasuhan. Nah, pengasuhan yang terbaik itu seperti apa sih? Adalah pengasuhan yang mengoptimalkan memorinya mereka, mengoptimalkan imajinasinya mereka, dan mengoptimalkan bagaimana bisa mendidik mereka dengan cara-cara yang menyenangkan, salah satunya melalui sebuah cerita. Nah, cerita ini udah ada penelitiannya, kenapa cerita itu begitu efektif masuk ke dalam ingatan anak-anak. Ingat tragedi tsunami?
Ingat banget. Ya, tragedi tsunami itu ada salah satu desa, namanya Desa Simelu, yang terdampak tsunami-nya itu kecil sekali. Oke. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena ternyata di Desa Simelu itu ada sebuah cerita tentang tsunami yang digambarkan sebagai smong atau raksasa laut, yang diceritakan secara turun-temurun oleh kakek ke cucunya, nenek ke cucunya, terus ibu ke anaknya, kakak ke adiknya, yang membuat mereka tahu bagaimana caranya mitigasi bencana. Jadi saat tsunami terjadi di Aceh 18 tahun lalu, Desa Simelu itu adalah desa yang paling sedikit korban tsunami-nya, dan mereka bisa memitigasi diri mereka melalui cerita yang sudah mereka alami dan sudah mereka dengarkan, yaitu cerita Smong. Nah, sebegitu dahsyatnya sebuah cerita. Nah, cerita itu juga bisa membentuk rasa emotional bonding antara anak dengan orang tua ataupun kakak dengan adik. Dimana ketika diceritakan pasti ada rasa nyaman, ada rasa kasih sayang yang berhamburan, dan ada rasa yang membuat anak tuh merasa tidak takut untuk dekat sama orang dewasa yang ada di sekitarnya. Itulah sebuah efektivitas cerita yang bisa didasarkan pada ilmu pengetahuan ataupun dari cerita itu sendiri, Mas Jo. Oke, Kak Palupina, saya jadi tertarik barusan Kak Palupina menceritakan kepada kita semua ya, teman-teman generasi Bung Hatta, bahwa ada cerita yang terinspirasi memang berasal dari peristiwa tsunami 2004 yang lalu begitu kan, bahwa akhirnya memang saya alhamdulillah juga cukup tahu bahwa memang dari banyak daerah-daerah yang terkena dampak itu memang Pulau Simelu yang ada di Aceh bagian barat itu memang memiliki korban yang sedikit, dan itu sedikit banyak akhirnya memiliki apa itu, kenapa bisa gimana ya teman-teman, korbannya itu sedikit sekali karena memang mereka memiliki sebuah pengetahuan ya. gitu kan, bahwa dan itu pengetahuannya disampaikan secara turun-temurun begitu ya dari generasi mereka di Simelu itu, bahwa menggambarkan gelombang laut, gelombang tsunami ini dengan sesuatu yang mungkin lebih bisa diterima oleh anak-anak. Dalam imajinasi Dalam anak-anak, imajinasi yaitu mereka raksasa gitu ya. laut atau smong itu. Betul. Mas Jo. Jadi ini saya jadi menangkap bahwa memang kegiatan dongeng itu memang bisa menjadi sesuatu yang cukup penting begitu ya dalam tumbuh kembang anak begitu ya, bisa menjadi salah satu media untuk bagaimana sih membentuk seorang anak begitu ya. Dan kalau menyambung dari itu Kak Palupi, penting gak sih? Berarti, kalau menurut saya pasti penting ya, dan menurut Kak Palupi sebagai praktisi di dongeng pasti penting. Tetapi menurut Kak Palupi apakah memang efektif nggak dongeng ini itu bisa dilakukan oleh orang tua, setiap orang tua di luar sana untuk mereka sampaikan kepada mereka sampaikan kepada anak-anak mereka begitu. Apakah itu memang harus banget orang tua itu menguasai skill atau pengetahuan untuk bisa mendongeng? Silakan. Kalau ditanya ke saya Mas Jo, tentu saya akan bilang penting. Dan saya pun terbentuk karakternya adalah saya sering didongengin dulu sama ayah saya. Jadi saya terbentuk karakter yang seperti sekarang, mungkin lebih kritis ataupun lebih berani karena ada ayah saya yang menceritakan banyak hal ke saya dan mendengarkan saya. Jadi kan cerita itu kadang membuat kita bukan hanya sekedar cerita ke anak, tapi juga mendengarkan respon anak kan. Nah, kenapa cerita itu juga penting? Pertama, anak-anak itu butuh yang namanya stimulasi bahasa sejak kecil. Kita tahu kalau kita dalam muslim gitu ya, kita bisa tahu kalau ada salah satu indera yang dari 4 bulan dalam kandungan tuh sudah aktif, yaitu adalah indera pendengaran. Nah, kita tahunya dulu kan di penelitiannya ada Mozart gitu ya, ada Mozart yang bisa menstimulasi kecerdasan anak, tapi sebenarnya titiknya bukan di Mozartnya, titiknya adalah stimulasi bahasa yang dilakukan. Makanya sekarang di ilmu parenting yang sekarang kan udah lebih banyak ya orang tua yang mengajak bicara janinnya gitu ya dari semenjak 4 bulan, nah itu bisa distimulasi juga lewat cerita. Nah, ketika dia sudah lahir, bahasa pertama yang dimiliki oleh anak itu pasti kan bahasa ibunya, bahasa kedua orang tuanya gitu ya. Dan mereka mendapatkan bahasa itu juga dari lingkungan terdekatnya, itu adalah lingkungan keluarga. Jadi menurut saya pendongeng terbaik itu bukan pendongeng yang sudah terkenal, tapi pendongeng yang terbaik untuk anak sebenarnya adalah orang tuanya sendiri. Dimana selaku orang tua pasti mau menanamkan nilai-nilai kebaikan, mau menanamkan misalnya hal-hal yang sesuai value dari keluarganya. Nah, itu bisa melalui sebuah cerita ataupun dongeng. Nah, kegiatan dongeng sendiri efektivitas atau enggak nih? Ada efektivitasnya enggak? Ada.
perkembangan bahasa anak udah pasti terstimulasi dengan adanya sebuah cerita. Dan sebuah cerita itu nggak hanya sekedar menstimulasi bahasa, tapi juga terkadang ada ragam emosi yang dijelaskan melalui sebuah cerita. Jadi anak bisa tahu tuh emosi sedih bagaimana, marah bagaimana, bahagia bagaimana. Dan anak juga bisa melakukan respon kognitif. Kadang kan anak melihat gambarnya gitu ya, kadang ditunjuk gitu ya. Nah itu bisa menstimulasi juga kognitifnya dari sebuah cerita atau dongeng yang dibacakan. Yang lainnya itu adalah setiap anak itu bisa belajar role playing atau kehidupan nyata dari sebuah dongeng yang dihadirkan kepada dia dalam sisi anak-anak. Nah itu sayang banget sih kalau dilewatkan. Karena ketika kita udah besar ya, ketika kita udah disuruh misalnya berpikir secara imajinatif, kayaknya ruwet sekali. Karena cara berpikirnya manusia yang sudah dewasa memang abstrak kan. Jadi manfaatkanlah sebaik mungkin momen-momen ataupun tahapan perkembangan kognitif imajinatifnya pada masa anak-anak, salah satunya dengan bercerita. Bercerita mendongeng. Nah, saya jadi teringat cerita di masa kecil saya nih, Kak Palupi. Memang kalau dari memori saya, memang tidak dari kecil memang kedua orang tua saya kayak membiasakan mereka bercerita kepada saya mendongeng. Tetapi memang ada momen di mana Jojo kecil itu pernah dibelikan waktu seusia SD ya. Memang saya lupa udah SD berapa, tapi memang yang pasti belum sunat dan belum balik begitu ya. Gitu. Dan bapak sama ibu membelikan saya itu buku cerita, dan buku ceritanya bahasa Jawa gitu, karena memang saya dari Jawa begitu, Kak Palupi. Dan ada momen mereka bergantian, bapak atau ibu itu akan bercerita gitu kan, dari buku-buku yang mereka belikan itu menceritakan kepada saya. Saya masih ingat ada yang pernah diceritakan kepada saya itu tentang legenda gerhana bulan, bahwa gerhana bulan itu kalau menurut kepercayaan itu pengetahuan aja ya teman-teman generasi Bung Hatta, kalau menurut seingat saya tuh gerhana bulan kan katanya bulannya itu yang ada di langit itu lagi dimakan sama apa tuh kalau naga atau semacam kayak raksasa atau semacam kayak gitu, akhirnya kan jadi berkurang gitu. Tapi akhirnya diceritakan kembali oleh bapak ibu saya melalui media buku yang berbahasa lokal itu, berbahasa Jawa itu. Nah, saya jadi ke-trigger nih sama Kak Palupi barusan. Sebenarnya dalam sebuah keluarga idealnya menurut pengetahuan Kak Palupi, pengalaman Kak Palupi sebagai praktisi, itu mulai kapan sih seyogyanya seorang orang tua, parent itu bisa memulai kegiatan mendongeng? Ini barangkali buat teman-teman generasi Bung Hatta ada value parenting ya, terutama buat bapak ibu muda semuanya gitu kan. Itu mulai sejak kapan tuh, Kak? Kalau saya memulainya sejak 4 bulan dalam kandungan. Kebetulan saya lagi mengandung juga ya sekarang gitu ya. Jadi ternyata saya membuktikan sendiri gitu bahwa ada respon-respon dari janin ketika saya membacakan cerita kepada dia, membacakan dongeng kepada dia, dan responnya tuh menakjubkan bagi saya. Nah itu pada saat kita belum ketemu anaknya, apalagi kalau udah ketemu sama anaknya ketika anaknya lahir gitu. Nah saya udah sering kan bacain ke keponakan kecil ataupun misalnya sepupu-sepupu kecil, mereka itu akan lebih kritis dan daya tangkapnya lebih baik ketika memang mereka sudah distimulasi dongeng dan cerita sejak mereka masih usia 1 tahun misalnya, atau pada saat bayi pun mereka sudah bisa. Nah itu jadi ajang kedekatan juga sih antara orang tua dan anak. Kadang kita merasa bahwa waktu sebagai orang tua itu memang panjang ya sampai akhir gitu, tapi kalau kita refleksi pada diri kita sendiri, kita ngerasa nggak sih dulu kayaknya kita masih kecil kok, tiba-tiba sekarang kita udah dewasa gitu ya. Nah ternyata masa-masa anak-anak tuh nggak bisa keulang, dan masa-masa anak-anak tuh memang adalah masa-masa yang dimana mereka membutuhkan sesuatu hal yang sudah dipersiapkan dan dibentuk oleh orang tuanya, salah satunya dengan cerita-cerita baik. Anak yang sering diperdengarkan cerita-cerita baik pasti akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya juga. Kalau kita kaitkan lagi dengan psikologi perkembangan gitu ya, setiap anak itu punya alam bawah sadar yang kalau kata Sigmund Freud tuh kayak gunung es gitu. Jadi kelihatannya di permukaan sedikit tapi ternyata di bawahnya tuh banyak. Nah, jangan sampai yang bawahnya banyak itu kita isi dengan misalnya hal-hal yang
kurang menyenangkan, seperti halnya misalnya instruksi-instruksi yang mengekang dan lain sebagainya. Tapi kita bisa mengubahnya dengan hal-hal yang menyenangkan, yaitu adalah dengan cerita-cerita baik yang sudah dipersiapkan untuk anak dan tumbuh kembangnya mereka. Nah, cerita-cerita ini juga harus kita pilih nih Mas Jo. Oke. Jadi kan cerita tuh kan banyak ya gitu ya. Betul. Kalau bagi anak-anak tuh kita usahakan juga pilih cerita yang memang sudah kita baca terlebih dahulu. Jadi membacakan cerita ataupun mendongeng ke anak-anak membuat kita sebagai orang tua juga membaca juga. Kita baca terlebih dahulu. Ada nggak nilai-nilai yang nggak sesuai dengan value kita? Karena setiap keluarga kan pasti punya value-nya masing-masing ya. Kalau nggak ada ya udah berarti buku yang lain yang dihadirkan. Kalaupun misalnya itu mau dihadirkan, oh iya kita tahu, oh pada usia berapa nih mereka sudah mengetahui konsep-konsep yang mau kita kenalkan gitu. Jadi kita juga selaku orang tua juga bisa mensortir value mana yang mau kita kasih ke anak dan apa bacaan yang terbaik yang mau kita berikan. Terus yang kedua, buku cerita itu kan banyak macamnya. Kita pilih juga buku cerita yang tidak banyak teksnya. Kalau bagi anak-anak usia dini ataupun masih batita atau balita. Oke. Biasakan buku-buku cerita yang banyak sekali gambarnya. Gambar. Ya, Oke. supaya bisa dieksplorasi juga gambar dan imajinasinya. Dan orang tua tuh bisa jadi komunikasi dua arah kan ke anak. Jadi anak bisa, ini gambar apa? Menurut kamu ini gimana gitu. Terus habis itu yakinlah bahwa mereka itu adalah seorang pembaca yang hebat dari orang tua yang juga pembaca yang hebat. Nah, keyakinan itulah yang bisa membuat anak-anak tuh menjadi lebih percaya diri, lebih semangat untuk mengeksplorasi buku-buku cerita ataupun dongeng-dongeng yang telah dia dengarkan. Itu sih Mas Jo. Ada satu kejadian unik nih. Jadi waktu itu saya juga buka kan taman baca di rumah orang tua saya gitu ya. Taman bacanya kecil, ada perpustakaannya di luar yang bisa diakses sama anak-anak. Terus di taman baca itu ada banyak buku cerita. Ada salah satu orang tua yang bilang, nggak usah lah diambil buku ceritanya, kan belum bisa baca gitu. Terus saya bilang, Bu nggak apa-apa, dia bisa baca gambarnya. Oh bisa ya baca gambarnya ya. Akhirnya orang tuanya tertarik tuh, coba emang cerita tentang apa, dan dia bisa menceritakan lewat gambar itu. 1,5 tahun dia udah bisa baca dengan sendirinya tanpa harus les calis tuh. Dan itu jadi kayak penyemangat juga buat saya untuk membuktikan ke orang tua di sekitar saya bahwa ketika anak sudah didekatkan dengan buku, sudah didekatkan dengan alfabet gitu ya, sudah didekatkan dengan kosakata, mereka akan bisa mengolah kosakatanya sendiri melalui proses yang mereka hadirkan dalam kehidupannya. Salah satunya adalah dengan membaca buku cerita. Masya Allah. Baik. Tepuk tangan boleh teman-teman semuanya. Kalian yang ada di online ya buat seluruh generasi Bung Hatta semuanya. Dan wow menarik sekali. Saya jadi tertarik nih Kak Palupi gitu. Barangkali mungkin di momen kita, di segmen kita kali ini memang jadi terfokusnya mungkin lebih ke buat skill atau kemampuan mendongeng buat orang tua begitu ya, karena memang atau kakak-kakaknya atau kakak-kakak begitu ya, yang istilahnya menjadi orang-orang yang pertama dan yang terdekat yang ada di sekeliling atau di sekitar dari anak-anak sebagai generasi muda penerus bangsa ini ya begitu kan. Gini Kak, ada sebuah pertanyaan dari lubuk hati saya nih Kak Palupi. Apakah mendongeng itu atau kemampuan mendongeng bercerita itu khususnya kepada anak-anak itu memang given atau mungkin semacam gift dari Tuhan begitu ya? Maksudnya tidak semua orang bisa memiliki skill kemampuan itu, atau memang itu bisa dilatih dan bisa dimiliki oleh semua orang? Gimana tuh Kak Palupi? Ya, aku tanya dulu deh ke Mas Jo. Waktu bayi Mas Jo udah bisa pidato belum? Pastinya. Belum ya? Belum. Bahasa yang keluar saat bayi apa? Barangkali gitu aja gitu kan. Gitu, betul. Iya, bahasa kita tuh sama pada saat kita dilahirkan gitu ya. Bahasanya tangisan. Jadi kalau kita ditanya bisa nggak sih mendongeng itu dipelajari, ya sangat bisa. Sama seperti halnya kita berkomunikasi. Pada awalnya kita tidak bisa bicara, sampai akhirnya kita bisa berbicara. Tergantung dari stimulasinya, stimulasi yang diberikan. Baik diberikan oleh orang dewasa di sekitar kita ataupun kita cari sendiri gitu ya. Jadi kalau mendongeng ini adalah salah satu keterampilan yang dipelajari dan harus diterapkan secara kontinu.
Continue. Karena namanya juga keterampilan ya, semakin terasah kalau misalnya dipraktikkan. Dipraktikkan. Nah jadi kalau yang pertama tuh orang tua ataupun kakak-kakak nih generasi Bung Hatta yang mau coba belajar mendongeng, yang pertama pilih dulu konten ceritanya. Oke. Jangan mikirin dulu gimana ya suaranya, aku suaranya nggak bisa berubah-ubah gitu ya. Aku juga orangnya nggak ekspresif atau kadang bernaung di balik aku tuh introvert bukan extrovert gitu, jadi itu susah. Jujur banget tuh introvert itu Kak Palupi. Oh iya boleh kayak aku percaya gak ya? Ya jadi Lanjut Kak. hal-hal yang kayak gitu dikesampingkan dulu. Yang pertama tuh adalah konten ceritanya. Kita harus banyak baca buku cerita anak dulu. Kalau misalnya kita mau menceritakan, karena kan apa yang kita keluarkan itu tergantung dari inputnya. Ya, jadi output itu tergantung dari inputnya. Jadi kalau kita mau cerita tentang cerita anak ya kita banyakin dulu referensi cerita anak yang sudah kita baca. Lalu ketika konten ceritanya sudah kuat, kita hidupkan kembali tuh imajinasi kita sebagai anak-anak. Dulu waktu masih anak-anak kan masih sering ya ngomong sama benda di sekitarnya. Betul. Kalau pas sudah dewasa orang bakalan aneh gitu ya ngeliatnya, gitu ya. kok ngomongnya sama botol gitu misalnya ya, atau sama gitu kan. mainannya. Tapi masa kecil tuh enggak, karena memang di masa kecil itu ada tahap imaginary yang mereka tuh bisa seolah-olah berbicara sama benda-benda di sekelilingnya, imaginary stage. Jadi kita selaku orang dewasa harus menghidupkan kembali imajinasi kita dan bermain seperti anak-anak. Kita kan udah pernah ya jadi anak-anak, jadi kita tahu gimana rasanya kalau diperlakukan sebagai anak-anak juga. Ya, tapi kalau anak-anak gak pernah bisa jadi orang dewasa dalam fasenya ya, mereka adalah anak-anak. Maka kita yang hidupkan imajinasi dulu. Nah, dihidupkan imajinasi ini kita berusaha untuk membuang jaimnya kita. Misal pada suatu hari itu jaim banget. Tapi kalau pada suatu hari itu pasti ada imajinasi yang kita hidupkan. Di sebuah rumah, kalau kita hidupkan imajinasi pasti bayangan rumahnya beda. Rumahku warna hijau, rumah yang pada saat tadi aku ngomong rumah, menurut Mas Jojo rumahnya warna apa? Warna putih. Iya kan, jadi berbeda-beda, itu dulu dihidupkan imajinasinya. Baru setelah itu bisa bermainlah dengan ekspresi. Kita kan semua punya ekspresi ya gitu. Tapi kadang kita dulu suka dipaksa jangan nangis gitu ya. Kalau nangis tuh cengeng gitu ya. Itu hal yang membuat ekspresi kita kadang tertahan. Nah di sebuah cerita ini sebagai orang dewasa kita juga perlu nih teman-teman generasi Bung Hatta untuk memainkan ekspresi. Gimana sih ekspresinya? Ekspresi sedih, ekspresi marah, ekspresi kesel. Nah, ekspresi itu akan sejalan dengan intonasi yang kita keluarkan. Contoh ya, ini kan udah sore nih. Coba nih Mas Jojo, kita berbagai ekspresi. Misalnya kalau sore tapi sorenya tuh kita lagi kesel banget sama orang, maka ekspresi dan intonasi yang dikeluarkan gimana coba? Produksi sore-sore kesel banget gitu kan, kesel gitu kan. Ini curhat ya. Nah kalau yang bahagia gimana? Selamat sore, senang banget ya hari ini ketemu teman-teman semua. Jadi tuh ada ekspresi yang dikeluarkan pasti mempengaruhi intonasi. Nah kalau misalnya mau yang lebih kompleks lagi atau yang lebih semangat lagi atau yang lebih menarik lagi, boleh untuk mempelajari bagaimana cara mengubah suara. Mengubah suara itu adalah juga salah satu teknik dalam mendongeng yang bisa kita pelajari dengan cara kita memaksimalkan semua yang kita punya. Apa aja sih? Pita suara kita, terus lidah kita, gigi kita, posisi-posisi yang bisa kita bentuk di lidah kita ataupun di mulut kita itu bisa. Misalnya, hai, selamat sore teman-teman. Nah itu pakai suara tenggorokan kita. Terus kita mau pakai suara nenek-nenek atau kakek-kakek, kita tinggal pindahin aja posisi lidahnya. Hai, selamat sore teman-teman semuanya. Itu kan juga bisa. Atau kita mau pakai yang melengking gitu ya. Hai, selamat sore semuanya. Itu juga bisa. Atau misalnya kita mau mengeluarkan kayak suara ayam tuh tinggal di lidahnya aja. Nah itu juga bisa. Atau suara-suara lainnya lah. Jadi yang jelas itu bukan hanya sekedar sekedar pemberian Tuhan, yaitu pemberian Allah Subhanahu wa taala, tapi adalah sesuatu yang memang harus kita latih. Bagaimana kita mengayuh sepeda. Pada saat ngayuh sepeda pertama kan pasti nggak mungkin langsung jago kan, pasti jatuh dulu, nabrak dulu dan lain sebagainya. Nah itu juga cara kita untuk melatih kemampuan bercerita.
Nah, kemampuan bercerita itu akan membuat kita lebih dekat dengan anak-anak, membuat kita juga lebih mengenal bagaimana dunia mereka, dan membuat kita juga serasa happy terus karena kita juga terbawa masuk ke dalam dunia anak-anak. Gitu, Mas Jojo. Oke, tepuk tangan boleh dong para generasi Bung Hatta gitu. Akhirnya saya jadi tertarik nih buat dari tadi narasi dari Kak Palupi. Tadi Kak Palupi mencontohkan kepada saya karena memang Kak Palupi backgroundnya memang sudah sangat profesional. Tapi coba deh, aku mau coba deh Mas Jojo coba. Coba kalau Hai, selamat sore. pasti juga bisa. Bisa nggak ya generasi Bung Hatta? Kayaknya aku nggak newbie banget ya, aku nggak bisa, belum Coba bisa dicoba deh dikit gitu. atau keluar suara unik coba. Suara unik apa ya? Hai, selamat sore. Coba mungkin suara anak kecil aja kali ya. Halo, generasi Bung Hatta. Maksa banget ya. Kalau itu udah oke. Coba sekali lagi tapi pakai lebih pakai ekspresi. Lebih pakai. Halo, generasi Bung Hatta. Coba. Jangan diketawain ya generasi Bung Hatta. Halo, generasi Bung Hatta. Hebat. Nah, itu udah jadi apa ya? Sebenarnya udah jadi pertanda bahwa setiap orang tua atau setiap dari kita bisa mendongeng dengan cara memaksimalkan potensi yang kita punya. Oke, luar biasa, menarik sekali ya teman-teman generasi Bung Hatta semuanya. Barangkali ini ada sebuah mungkin penutup begitu ya, sebuah konklusi atau kesimpulan dari apapun cerita sepanjang tadi. Saya sangat excited sekali Kak Palupi sudah menceritakan berbagai macam, terutama terkait dongeng yang penting ya buat tumbuh kembang seorang anak gitu. Barangkali saya ingin dari Kak Palupi aja deh sebuah pesan mungkin ini aja ya teman-teman ya, conclusion aja, kesimpulan, final statement seperti itu. Sebenarnya dongeng ini itu gimana ya Kak Palupi? Apakah susah atau enggak? Mendongeng itu susah atau enggak sih? Mendongeng itu adalah sesuatu hal yang mudah. Karena segala sesuatu yang disampaikan dari hati akan sampai juga kepada hati anak-anak kita dengan sebuah cerita. Alhamdulillah. Tepuk tangan boleh teman-teman generasi Bung Hatta semuanya. Dan barangkali kita sudah ada di penghujung segmen ini ya teman-teman generasi Bung Hatta semuanya. Dan saya bukan cukup lagi, sangat senang sekali dengan berbagai macam barusan penjelasan dan pengetahuan baru buat saya nih Kak Palupi, bahwa memang mendongeng ini itu barangkali memang bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Bukan barangkali tapi memang bisa dipelajari. Memang bisa, ya. Bisa dipelajari dan itu memang sangat penting. Dan kata-kata yang tepat, kita membutuhkan kemampuan mendongeng ini itu khususnya buat yang deket-deket dulu aja deh, mungkin buat keponakan, buat adik, buat anak kita gitu kan. Jadi biar kita bisa itu tadi ya yang terkait memori long term memory itu kita bisa dari media mendongeng ini, itu kita bisa berusaha untuk menanamkan berbagai macam value kebaikan gitu. Ya, selain value kebaikan, kita juga bisa menanamkan hal yang baik, yaitu buku itu masih diminati sama anak-anak kalau kita memberikan memori terbaik tentang buku kepada mereka. Salah satunya adalah lewat cerita. Kenapa sih gawai begitu diminati sama anak-anak? Oke. Karena memang dihadirkannya dengan cara yang menyenangkan. Mereka bisa mendengarkan musik dari gawai, mereka bisa misalnya mendengarkan suara-suara dari gawainya juga, mereka juga bisa melihat gambar animasi bergerak dari gawainya dan lain sebagainya, dan membuat mereka aktif. Jadi kalau dalam sisi pendidikan, anak itu nggak ada yang misalnya nggak tertarik sama buku kalau medianya ada dan kalau wahananya disediakan untuk mereka. Ingat loh, gawai itu nggak akan bisa memberikan sebuah kelekatan memori pada anak. Dia bisa memberikan sebuah kesenangan tapi tidak bisa memberikan sebuah kelekatan. Yang memberikan sebuah kelekatan memori pada anak atau manusia itu adalah manusia lain di sekitarnya. Salah satunya dengan menghadirkan cerita itu sendiri, Mas Jo. Menghadirkan cerita itu sendiri, baik, luar biasa sekali. Banyak sekali insight dan pengetahuan baru yang kita dapatkan ya teman-teman generasi Bung Hatta, khususnya terkait dongeng. Dan ngomongin tadi tentang buku, ini kita masih akan ada lanjutan teman-teman semuanya, jadi tunggu. Sebentar lagi bakalan ada begitu terkait
tadi karena Kak Palupi sudah men-trigger kita semua terkait buku dan anak, maka selanjutnya Mas Jojo akan mengundang lagi Kak Palupi untuk bisa membahas lebih dalam terkait buku dan anak. Sekali lagi terima kasih Kak Palupi sudah memberikan banyak sekali pencerahan begitu ya, khususnya terkait dongeng, mendongeng dan segala macam terkait bercerita ini, khususnya untuk tumbuh kembang anak-anak seperti itu. Terima kasih, dan teman-teman Generasi Bung Hatta semuanya jangan lupa untuk like, subscribe media sosial UPT Bung Hatta begitu ya. Ada di sini, ada di sana, ada pokoknya nanti lengkap semuanya deh pokoknya. Jangan lupa komen juga. Komen juga ya. Nah itu udah diminta komen nih sama narasumber kita pada sore kali ini. Dan terima kasih untuk seluruh Generasi Bung Hatta yang sudah menyimak pada kegiatan podcast Sorotan Bung Hatta pada kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Bung Hatta, selamat sore.